Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar jawaban salam ini luar biasa meriah, membahana, semangat untuk mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui bersama, memberikan atau menyampaikan salam ini adalah sunnah, tapi menjawab salam adalah fardu kifayah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Al-hadits atau maqal al-hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, keafiatan pada jasad dan badan kita, sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun bersama di dalam masjid yang insya Allah mubarakah, di hari yang penuh keberkahan, Yaumil Jum'ah Sayyidul Ayyam. Bersama mari kita memperbaharui niat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnat karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan iringan niat tersebut bertambah pula pahala yang kita dapat. Karena kalau orang niat i'tikaf berada di dalam masjid, walaupun kita bersantai tidak melakukan ibadat, juga sudah hukumnya adalah sunnat. Iktikaf sebutannya berada di masjid. Pahala terus yang didapat nih. Kalau seandainya kita ini dibukakan hijab, niscaya kita melihat kita ini basah kuyup dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hijab, kita kau melihat kita nang saat ini berada di dalam masjid, ini orang-orang yang penuh dengan rahmat, insya Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu teramat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada ada putus dan tiada ada batas. Maka kita harus yakin rahmat Allah membesertai kita sekalian. Dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pula, kita diberikan karunia nikmat aman dan nyaman. Aman artinya ada perasaan gundah, ada perasaan kekhawatiran, ada perasaan-perasaan yang kada nyaman. Kalau saat ini saudara-saudara kita di daerah lainnya atau di negara lain yang terjadi rusuh atau peperangan, mungkin kalau kita tahu berita atau kabar di Palestina, di Lebanon atau lainnya, ini mereka itu penuh dengan kecemasan karena rentetan bermacam-macam peperangan yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun kita saat ini di ruang atau mungkin tempat tahanan, tapi kita tidak demikian keadaannya. Bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berhanturkan salam terhantur kepada putranya Abdullah, buah hati daripada Sayyidah Aminah, cucu daripada Abdul Muttalib, keponakan daripada Abu Talib, suami daripada Sayyidah Khadijah,
suaminya pula daripada Sayyidah Aisyah, menantu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menantunya pula daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertua daripada Sayyidina Utsman bin Affan, mertuanya pula daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ayah daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kakek pakaian daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Nabi Agung, penghulu daripada sekalian Rasul, pemimpin daripada sekalian Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, salawat dan salam yang kedua kalinya kita hanturkan kepada ahli dzurriyyat, para habaib keluarganya baginda Nabi Muhammad, juga kepada para sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati lagi kita banggakan Bapak Kepala Rutan yang membersamai kita pada ini kesempatan, dan yang sangat ulun bangga pada sambutan tadi ada pesan dan kesan untuk kita semua. Semoga pesan yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan. Amin. Yang ulun hormati juga sangat banggakan Bapak Rusdi yang selalu juga membersamai kita di Rutan, juga seluruh petugas-petugas yang selalu melayani kepada kita semua. Berikut yang ulun hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berkenan hadir dalam kegiatan perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun tidak berpanjang mukaddimah atau pendahuluan, langsung saja sesuai dengan tema atau judul kegiatan pada hari ini, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menteladani pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kembali ke masyarakat. Artinya di sini kita diarahkan untuk menteladani sosok agung baginda Rasulullah. Sebelum itu, mestilah kita mengetahui bagaimana kepribadian baginda Rasul, bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu ketika Rasulullah berdakwah, beliau menyampaikan risalah, beliau mengajak kepada orang-orang di kota Taif untuk mengikuti tuntunan syariat. Apa sambutan daripada orang Taif? Apa sambutannya dengan senyuman? Apa sambutannya dengan hangat? Ternyata tidak. Ketika Nabi Muhammad berdakwah ke kota Taif, penduduk Taif beramai-ramai melempari beliau,
Penduduk Taif beramai-ramai menyakiti beliau sampai lontaran kata-kata kasar yang beliau sabda. Lalu akhlaknya Rasulullah terlihat. Ketika lemparan batu, bahkan dalam riwayat itu disebutkan sampai gigi geraham Nabi itu sampai patah. Saking ini lemparannya kada main-main ini. Lemparan yang bujur-bujur hendak menyakiti Nabi. Ketika itu bahkan malaikat Jibril alaihi salam datang ingin membantu, bahkan menawarkan, "Wahai Muhammad, aku balikkan gunung Taif itu karena penduduknya menyakiti dirimu." Malaikat Jibril menawarkan balasan karena orang-orang menyakiti Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Justru Nabi Muhammad mengangkat dan menandahkan tangan berdoa. Apa isi doanya? Apakah doanya ingin menghancurkan orang-orang Taif? Apakah doanya ingin supaya orang-orang Taif yang tadi melempar itu celaka? Ternyata tidak. Apa di balik doa yang Rasulullah panjatkan? Ringkas doanya adalah permohonan semoga nantinya zuriatnya orang Taif itu adalah orang yang selamat, orang yang beriman. Akhirnya kita ketahui bersama saat ini dan sekarang penduduk-penduduk Taif yang ada di kota Taif itu adalah penduduk yang beriman. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhlaknya Rasulullah, walaupun orang bertindak jahat kepada beliau, beliau tetap doakan untuk selamat zuriatnya ahli Taif. Akhirnya kita ketahui bersama orang-orang Taif saat ini adalah orang-orang yang beriman. Seandainya saat itu beliau menerima tawarannya malaikat Jibril, tentunya penduduk Taif tidak ada lagi. Karena gunung dibalik, mungkin penduduknya sudah pada game over, matian berataan. Malaikat nang membalasakan, ayo pada kegampangan. Jadi sabarnya Rasulullah ini mudah-mudahan menjadikan kepada kita berataan teladan. Artinya sabarnya Rasulullah nang mungkin disakiti orang, ini menjadi salah satu motivasi kita untuk menjadi orang yang sabar menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Karena di dalam dunia kita tidak luput dari yang namanya ujian. Ujian hidup itu bervariasi bagi satu orang, dua orang ataupun yang lain sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Tetapi manakala ujian menyapa kita, maka kita isi batiniah kita isi hati kita dengan penuh kesabaran. Jikalau kita sabar, maka Allah menyertai kita. Faqadallahu ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah ini luar biasa. Kalau kita punya hati yang sabar, kalau kita punya hati yang sabar, maka Allah beserta kita. Sabarkan hati kita, tabahkan hati kita tatkala menghadapi ujian, sebagaimana sosok agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya kan? Sesungguhnya pada sosok agung Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan, contoh bagi kita yang terbaik sekalian. Artinya kalau kita sudah tahu kehidupan Rasulullah, ternyata kehidupan Rasulullah itu sangat sederhana. Kehidupannya Rasulullah itu tidak ada semegah raja, tidak mungkin semewah presiden. Kehidupan Rasulullah SAW itu sangat sederhana. Bahkan rumahnya bukan gedung yang bertingkat, bukan mungkin senyaman dan
mewah yang kita perkirakan, padahal Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia. Berapa miliar pengikutnya baginda Nabi Muhammad? Banyak panutan yang ikut dengan Nabi Muhammad, ternyata hidupnya sederhana. Maka kesederhanaan ini mari kita tampilkan. Nanti tatkala kita sudah sama-sama bersama kembali membaur di masyarakat, maka tampilkan hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Kalau kita sederhana, ini mudah. Tidak ada lagi orang yang iri dengki dengan kita. Ulun yakin di antara sahabat, kawan-kawan warga binaan ini ada sebagiannya karena fitnah, karena sebab asbabnya tidak salah tapi disalahkan. Ulun yakin di antara sahabat atau warga binaan di sini ada yang sebenarnya pada suatu waktu sebenarnya niatnya benar, niatnya baik, tapi dianggap salah. Tapi bagi diri kita tidak kita permasalahkan, karena kita melatih, membina, menempa kesabaran. Nah, kalau kita sabar, yakinlah kita bersama Tuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan pula dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini Sidin mendeklarasikan diri Sidin itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena di zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, ketika beliau sebelum diutus untuk menyampaikan risalah, orang-orang yang ada di kota Mekah ini kada belempu ujar bahasa di kampung, ada aturan nang maatur kehidupan sakahandak orang-orang jahiliyah aja, sampai nang sangat menyedihkan tatkala zaman jahiliyah disebutkan. Ini ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah pula. Apa ceritanya? Ujar Sidin, ulun waktu jahiliyah ada dua kejadian nang ulun ingat. Bila satu yang ulun ingat ulun tertawa, yang satunya ulun menangis. Yang pertama tertawa karena sesuatu hal nang ulun ingat itu geli. Nang kedua ada satu hal nang menyedihkan. Cukup ulun ceritakan nang menyedihkan Sayyidina Umar. Apa kejadiannya? Suatu ketika istrinya Sayyidina Umar ini melahirkan. Maka di zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah punya persepsi pendapat kalau punya anak perempuan itu malu. Ujar bahasa kita asa aib besi anak bebinian. Lalu kata istrinya Sayyidina Umar, anak kita ini lalakian, padahal aslinya bebinian. Senang Sayyidina Umar. Namun tatkala sudah anak-anak, mungkin kurang lebih 6 atau 7 tahun, yang sudah rame-ramenya bakawanan, ini Sayyidina Umar membawai lawan anaknya untuk berburu. Karena kegemaran Sayyidina Umar salah satunya adalah berburu. Dibawai supaya anak ini nanti ketika besar sudah ada pengalaman melihat witan berburu. Tatkala berburu, di tengah perjalanan anaknya ini ingin pipis, ingin kencing. Mungkin Pak Ketua cerita, mau kencing, ayah aku mau kencing. Bahasa kitanya, abah ulun nak bakame. Istilah kakanakan biasanya minta pacolakan anunya, celananya, selawarnya. Setelah dipacol, dilihat oleh Sayyidina Umar, ternyata ada bepistol. Nah, ada senjatanya ada. Nah, pinamukong. Jar Sayyidina Umar, napa nih makan lagian? Apa pinamukong ini? Rupanya tahu aja bertahan di mukong nih. Nah, setelah melihat itu, lalu Sayyidina Umar ini menabuk lubang. Jadi nakak-nakak harus ada tahu apa-apa, ini bingung. Wahai abah, untuk apa pian bikin lubang? Sayyidina Umar tidak memberikan jawaban. Ternyata setelah itu, setelah lubang sudah dalam, anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini dimasukkan oleh Sayyidina Umar ke dalam lubang, lalu ditimbun hidup-hidup. Bayangkan, ini gawian-gawian jahiliyah yang tidak boleh kita lakukan.
Anak kecil yang tidak berdosa, anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dikubur hidup-hidup oleh Sayyidina Umar. Itu kesalahanku, kata Sayyidina Umar, ketika jahiliyah, ketika cahaya Islam belum sampai kepada diriku. Anak-anak halus ayo. Kagenangan itu Sayyidina Umar menangis. Jahilinya bungulnya di sini aku beri anak nang baik itulah kubur. Karena sebab kenapa persepsi pola pikir jahiliyah merasuk di saat itu. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang kada baik itu, perbuatan-perbuatan jahat atau yang kada tepat itu, ujar Sayyidina Umar ketika itu menjadi sesal kepada diriku. Anak yang baik benar anaknya, bungas benar anaknya, dikubur. Nah, ini salah satu gawian jahiliyah. Nah, inilah jadi pelajaran bagi kita barataan, bahwasanya ketika Islam datang, ketika Allah Subhanahu wa taala utus baginda Nabi Muhammad, yang mana beliau diutus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam, menjadi rahmat bagi sekalian umat. Beliau tidak pernah menghinakan kepada orang lain, walaupun orangnya itu berbeda keyakinan atau berbeda pendapat. Rasulullah Nabi Muhammad tidak pernah mencela orang-orang Majusi yang menyembah api. Rasulullah tidak pernah mencela, menghina kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Maka contohlah bagi kita sekalian, umatnya Nabi Muhammad, jangan lontarkan kata-kata hinaan kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Wajib hukumnya kita selalu saling menghormati. Wajib hukumnya kita selalu toleransi. Kita sama berataan keturunan Nabi. Mak waninya coba kamu keturunan Nabi. Habib kah? Ada. Kalau kita ingat sejarah dalam kepercayaan kita umat Islam, awal muasal manusia ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada dah kalau nang keturunan warik atau zuriat warik ada dah. Berataan kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pada hakikatnya kita ini berataan adalah khalifah yang Allah tunjukkan, yang Allah hanturkan di dunia. Kita berataan ini orang mulia. Kita berataan ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang sangat luar biasa. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang paling lengkap dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Allah ciptakan manusia beserta dengan hawa nafsu, namun Allah lengkapi dengan akal yang sehat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bentuk manusia dengan sebaik bentuk, dengan lengkap panca indera dilengkapi di tubuh makhluk manusia. Kalau makhluk yang lain, kalau pian pernah melihat, ampun maaf bukan jin lah ulan menyambet bukan pian, bubuhan yang ada kasat mata itu bentuknya bervariasi. Ada bentuknya yang kayak mata sabigi, kan ada bunga kalau mata sabigi. Ada bentuknya nang betisnya sebelah. Nah, ada kawainya berjalan kayak kita, ya nang lacong-lacong kan kayak pucung. Ada juga nang tangannya model panjang sebelah, handap sebelah. Ada bungas juga. Ampun kita umat bagusnya Allah menciptakan, karena sesuai dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dijadikan bertahan nang paling sempurna bentuk kejadian. Kita syukuri yang demikian itu. Kita jaga panca indera seluruh anggota tubuh kita agar jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita agar kita diberikan rahmat terbaik rahmat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kepada sejarah baginda Rasulullah. Sedikit ulun membuka daripada riwayat.
Nabi Muhammad punya ayah yang bernama tadi ulun sudah sebutkan, namanya adalah Abdullah. Nanti insya Allah mohon izin Bapak Kepala, ulun di akhir ceramah ingin berbagi hadiah kepada hampian berataan. Tetapi yang dapat hadiah ulun batasi yang dapat memberikan jawaban dari pertanyaan. Nah, karena terakhir ulun hendak bertakun lawan buhantian, siapa nang mahapan mengangkat tangan dan mampu menjawab dengan benar, ulun beri hadiah untuk buhan kita berataan nang kawa menjawab. Pertanyaannya insyaallah sesuai dengan isi tausiah tadi. Nama abah Nabi Muhammad Abdullah. Ini di awal riwayat disebutkan. Abdullah punya ayah nang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya anak beberapa orang, nang paling disayang ini adalah Abdullah. Dilihat memang ada keistimewaan Abdullah ini karena ia mengandung nurnya Nabi Muhammad, karena mengandung daripada nurnya Rasulullah. Orang bila berdapat bertamu lawan Abdullah, apalagi gadis-gadis wanita-wanita Mekah, ini bila berpapasan, bila berdapat bertamuan lawan Abdullah, pasti ada di dalam hatinya perasaan, mudahan aku kawin lawan Abdullah. Ayo, bila bebinian tuh bertamuan lawan Abdullah, sampai-sampai ada nang merinduakan, ada nang mengganang, ada nang selalu keingatan lawan Abdullah. Melihat keadaan ini, Abdul Muttalib memanggil anaknya Abdullah. Wahai Abdullah, aku sedikit ada perasaan yang kurang nyaman melihat keadaan ikam. Karena bila ikam berjalan pasti bebinian yang ada di kota Mekah lirik-lirikan. Ayo, ini bahasa kitanya bebinian ini mengganang berataan bila bertemu Abdullah. Lalu aku khawatir, wahai Abdullah, kalau engkau nanti berdapat bertamuan lawan orang bebinian yang membawa ikam berbuat yang kada baik, maka aku sarankan untuk kawin Abdullah. Nah ini kuitan nang istilahnya ini paham lawan anak. Inggih. Lalu pada saat itu Abdullah memberikan jawaban, wahai ayah, kalau itu keinginan ampian, ulun akur aja. Lalu jarumpol Abdul Muttalib, silahkan pilih nang mana gadis Mekah yang engkau inginkan. Wah, kuitan ini bagus benar, paham benar. Artinya mempersilahkan lawan anak, siapa kan yang dihendaki, kaina mendatangkan. Tapi Abdullah ini orangnya bakti lawan kuitan, orangnya ini hormat lawan kuitan. Wahai ayah, tentang pernikahan atau perjodohan, ulun kada berpengalaman, alangkah bagusnya pian haja nang memilihakan. Wah, juga sama pada bagus nih, pada baik. Lalu dicarikan oleh Abdul Muttalib tidak di kota Mekah, tapi ke pelosok pedesaan. Bertemulah dengan seorang gadis yang bernama Aminah. Maka dikawinkanlah Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidah Aminah. Ketika terkhabar bahwasanya Abdullah sudah kawin dengan Aminah, bahwasanya Abdullah sudah ini dinikahkan dengan Abdullah, mendengar kabar demikian, wanita-wanita di kota Mekah, bebinian-bebinian yang ada di kota Mekah yang tadi sebelumnya adalah memendam rasa, memendam rindu kepada Abdullah, yang tadinya di dalam hatinya ingin bersanding dengan Abdullah, yang tadinya nang selalu memanjatkan doa dan harapan, mudahan ulun kawin dengan Abdullah. Akhirnya harapan tinggal harapan, mendengar Abdullah kawin dengan Aminah. Maka disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Fathus Samad, ada sampai 200 bebinian kota Makkah mati takajud. Iya. Karena apa? Ayo bebiniannya ini nah bilang nama memandang rasa benar, sudah kerindangan bebiniannya, maka ubat kerindangannya biar namun kada ditamuakan pagalau. Nah ini nang galau, ini nang alih kita mencari ubatnya nih tinggi. Nah ini sekilas riwayat tentang awal daripada yakni orang tuanya baginda Rasul, Abah Sidin ngarannya Abdullah, Mama Sidin ngarannya Aminah. Pertanyaannya,
Nah, siapa nak mau menjawab langsung ulun beri hadiah. Ini sedikit supaya kita mungkin tambah meriah aja. Ada Bapak mohon izin Bapak kepala izin. Tapi nang menjawab ulun minta maaf, nang dipersilahkan atau nang diperbolehkan, nang ulun tunjuk nggih, nang mengangkat tangan dan dipersilahkan. Siapa nama Abah Nabi Muhammad? Ya silakan Bapak. Silakan yang di anu tadi, yang awal ulun mohon izin berdiri. Silakan Pak. Pian, silakan. Nggih, Pian silakan. Nggih. Silakan. Silakan. Abdullah, silakan ambil hadiahnya ke depan. Ya, silakan. Nggih. Ini mungkin di luar dari isi ceramah nih. Nggih, sedikit. Sebutkan dengan tepat nama kepala lapas. Ya, silakan Mbak Bian. Ya, silakan Mbak Bian. Silakan. Ya, silakan ambil hadiahnya. Izin Pak, kalau boleh saran, nanti ini diusulkan dapat garansi ini Pak. Bercanda ya, nggih. Tapi kalau nya disetujui lebih alhamdulillah. Nggih. Dan ulun doakan yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan, dalam segala hal yang kita hadapi, dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan di dalam hati kita. Dan Allah doakan mudah-mudahan yang saat ini masih dililit hutang, Allah lunaskan hutangnya. Mudah-mudahan yang saat ini mungkin rezekinya masih sempit, Allah lapangkan rezeki nanti. Mudah-mudahan berkah kita hadir di kegiatan Maulid Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita ambil intisari atau kesimpulan. Yang pertama adalah mari kita teladani sosok agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin ulun cerita tambahan sedikit. Di saat tadi kita mahallul qiyam, ulun mengikuti dan merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah ulun rasakan sebelumnya. Kalau ulun biasanya acara pengajian di masjid atau di langgar atau di madrasah maupun di beberapa pesantren dan sekolah, belum pernah ulun rasakan getaran-getaran yang sangat luar biasa. Karena di saat mahallul qiyam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, bagaimana keadaan kita di saat nantinya di yaumil qiyamah, di saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita memerlukan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan bagi kita barataan, adakah bagi kita sekalian getaran-getaran di dalam hati kita di saat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seseorang yang berjumpa dengan orang yang dicintainya, pasti getaran hatinya akan bergetar. Maka seseorang yang akan berjumpa dengan orang yang dikasihinya, di saat namanya disebut, ada perasaan bahagia, bangga ingin bersamanya. Mudah-mudahan kita berataan diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Semua kita punya salah, semua kita punya khilaf, semua kita punya kelalaian, dan kita ada kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Semua kita masih punya kesempatan untuk ikut serta andil di dalam dakwah. Semua kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk menteladani sosok agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Salam
salamullah ala Rasulillah, salamullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dulu yang dapat ulun sampaikan. Mohon izin, mohon maaf kepada hampian barataan, terkhusus kepada Bapak Kepala LP, juga kepada sekalian hadirin. Jikalau dalam penyampaian yang singkat tadi ada kekeliruan, ada kekhilafan, ada kesalahan, ulun banyak ampun dan maaf kepada hampian barataan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Afwana minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.